Hanya prinsip hidup bahagia itu kan ada 3. Apa itu, Pak? Tidak menyesali apa yang sudah terjadi, tidak khawatir apa yang akan terjadi, dan menikmati apa yang sedang terjadi. Bapaknya senior manager tuh posisi tertinggi ya di Pelabuhan Ratu ya Iya, berarti. CPR 1. Ada lagi. Istrinya paling. Itu istrinya kan. Betul kan? JPR 0. Welcome to Obrolin JPR. tempatnya ngobrol santai yang kadang Serius. Oke, hari ini kita lengkap sahabat. Ya aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kak? Kemarin katanya dari barak. Barak. Kan sekarang pakai ini kan. Oh, itu kirain dikasih Kang Dedi. Ternyata chipnya ini. Iya, Siapin ternyata. Ini karena ada hubungan dengan bintang tamu kita. Ini dari daerah mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Kadem. Jawa Barat. Soalnya batik Mega Mendung itu. Oh. Ya kan? Tahu siapa? Itu apa? Motifnya. Motif. Enggak, ini dari Cirebon, sahabat. Dari Cirebon. Jawa Barat. Akatsuki berarti dari Jawa Tengah. Emang bintang tamu kita siapa, sahabat? Dari Jawa Tengah. Kok gak nyambung berarti Akatsuki. Sama-sama Jawa, sahabat. Iya. Tapi teman-teman kali ini kita lengkap ya formasinya. Hostnya tuh memang ini sebenarnya kemarin tapi Betul. itu dinas. Kita yang setia. Barak militer. Iya, lebih dari barang. Kang Dedi. Iya, keciduk kemarin. Wis tawuran ya. Jam malam. Ya. Naura sih. Iya, betul. Guys, Berkeceplosan. bintang tamu kali ini siapa? Kita mau ngobrolin apa nih? Boleh nebak nggak? Boleh. Clue-nya tadi Jawa Tengah berarti. Jawa Tengah. Cowok. Betul. Antara cewek cowok ya. Oh, iya. Terus. Komander. Cowok. Yang jelas ini sosoknya yang wibawa. Berarti pekerja keras. Bisa. Bisa. Sayang keluarga. Betul. Lu depan dong. Justru mau kita gali di sini. Oh iya. Kalau kita kan nggak tahu, Betul. makanya kita cari tahu. Betul. Memang agak misterius mungkin. Kali ini kita mau ngobrolin soal inspiratif dan leadership. Kurang lebih seperti itulah. Wah, menarik nih dari Dengan bintang tamu yang tepat. Ini kalau orang bilang tuh Figurnya JPR, JPR 1. CPR. Langsung aja kita panggil ya. Betul. Selamat datang Pak Bowo Pramono. Wow. Saya dong berarti. GM saya dong berarti. Selamat siang, Bos. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Selamat siang, Silakan, Bos. Pak. Duduk, Pak. Lu di mana, Mas? Sini aja bisa. Silakan duduk. Silakan, Pak. Kok manggilnya Pak Bos? Oh, berarti Ya, yang akrab lah, akrab. Mas. Boleh. Bisa. Lu bisa. panggilnya Mas ya? Mas. Enggak dong. Om. Jahat kalau itu jahat, guys. Perspektif. Pak D. Pak D. Jowo. Kan di Jawa kan Pak D panggilannya. Solo juga Pak D dong. Pak D. Atau nanti kita ngobrol nih. Solo bukan, Bos? Semarang. Oh, Semarang. Saya pikir Pak D Solo. Nggak harus. Harus ya. Di mana aja Pak D bisa. Oh, bisa ya. Apa kabar nih, Pak D? Nah, Nah, Om lah. Om. Apa kabar, Om? alhamdulillah sehat. kok Om jadi Aku bos aja lah, bos. Liatin lagi kapan. Mas aja mungkin. Pak aja dong, Pak. Iya, Pak aja lah. Kan berwibawa kelihatan. Woi. Oh, kan leadership. Woi. Sepatunya kok beda, Bos? Oh iya. Pak. Iya, nih ada yang beda Ya, nih. ini- Kelihatan kinclong banget ya. Ada yang tahu ini? Enggak tahu, Pak. Belum tahu. Ini tayang kapan nih? Beli di mana nih? BTW, Pak. Kalau boleh tahu nih. Terus terang aku selama di IP Iya. itu
outfit yang tak pakai itu kebanyakan gratisan semua. Oh, ini clue lagi berarti gratis. Kalau dibuka lidahnya di sini ada tulisannya. Oh, PP. Indonesia Power. PP Persatuan Pegawai, nanti di zoom ya. Kita kok belum dikasih ya ini ya? Ente kok belum Mungkin karena Pak SM kan Oh iya, spesial duluan ya. Spesial Jadi eksklusif ya. Bukan. Itu saudara kita ya. Oh, Oke. Pak lah ya, bos. Nah, Wah, ini nggak enak kalau bos itu biasanya kelihatannya apa ya? Dulu kalau di Semarang, jadi kalau kita pergi ke dulu pasar namanya pasar barang bekas itu di Barito. Tadi itu tahu saya. Anjir, Oh, yang tempat ini bos. Barito. Kota lama. Yang barang bekas. Itu dulu-duluan siapa yang manggil bos? Karena kalau dipanggil bos itu berapapun harganya dibayar. Makanya jadi kalau kesannya kalau dipanggil bos itu kayaknya saya sering bagi-bagi duit. Padahal nggak pernah. Psikologisnya gitu. Psikologisnya kalau bos itu Iya. ya kesannya orang yang royal bagi-bagi duit. Tapi kan baik Pak Royal itu. Nah, ini. Kalau ada yang dibagi. Berarti kita panggil Ajusi. Di situ paman. Dalam bahasa Korea Ajusi, betul. Atau paman aja. Siapa Pak? Gini Pak, tentunya teman-teman sudah pada tahu ya, kita kedatangan di podcast kali ini, di obrolan episode kali ini kedatangan Senior Manager PLN Indonesia Power. Pak PLTU Pelabuhan Ratu ya. PLTU UBP Pelabuhan Ratu. Bapaknya anak-anak. Bapaknya anak. Senior manager tuh posisi tertinggi ya di Pelabuhan Ratu ya Iya, berarti. CP satu. Ada lagi. Istrinya paling. Itu istrinya kan. Betul kan? JPR 0. Bu ini. Betul. Gimana Pak kesan Pak D ini ikut obrol di podcast kali ini, di obrol ini? Kesan pertama, Kesan pertama. JPR punya podcast nih. Ya, itu Ya biasanya Pak. pertama jelas bangga ya. Jadi karena di lingkungan Indonesia Power itu mungkin baru JPR aja UBP yang sudah membuat podcast. Jadi ya salah satu kebanggaan kalau kita itu jadi pionir. Karena saya senang kita itu menjadi selalu terdepan supaya bukan hanya sebagai follower. Colek Pak Angga. Ini produser kita, Bos. Iya. Dulu kita punya ide tapi nggak ada yang menyokong. Kan. Sekarang berkat produser kita, Bos Angga. Harum. Wangi molto. Jadi gini Pak, saya mau bertanya sedikit lah ya. Ini. Banyak juga nggak apa-apa. Ngomongin awal karir Bapak tuh, saya kan sempat lihat biodatanya tuh. Ada yang ingin saya tanyakan sih, penasaran. Iya. Di biodata Bapak itu masuk tahun 1991. Senior. Calon pegawai di 1993. Lalu diangkat 1994. Bisa cerita nggak itu Pak? Oke. Oh bisa 4 tahun gitu baru jadi Berarti punya pegawai. biodatanya Pak Bowo. Bener gitu kayak dulu. Biodata teman-teman. Oh enggak. Itu artinya beliau pecinta sejati. Sampai mempelajari Riset. riset. Bener gitu ya? Riset. Iya, di biodata. Kira ini langsung Betul nggak Pak itu? Ya. Kita tanya makanya kan. Jadi memang ini ya, kalau makanya saya itu percaya bahwa apapun yang kita minta, kita mohon, kita doakan kepada Tuhan, itu pasti terwujud. Apapun itu. Pasti terus. Pasti. Nah, itu memang dari awal saya waktu SMP, aku pengen sekolahnya di STM. Alasannya apa? Alasannya begitu lulus bisa langsung kerja. Kalau langsung kerja, nanti kuliah sudah sambil kerja. Karena kuliah tidak ada batasan umur, mau kapan pun nggak ada masalah. Yang penting aku punya skill untuk kerja dulu. Begitu sampai lulus STM, ternyata aku berubah pikiran, pengen kuliah. Dan alhamdulillah nggak diterima.
Mungkin ada jalan lain. Nah, Jalannya ternyata tadi memang karena doaku nggak seperti itu, karena doanya itu pengennya kerja terus kuliah. Nah, akhirnya 91. Jadi karena kuliah di STM Pembangunan itu 4 tahun ya. Jadi Oh, 4 tahun Pak ya. 4 tahun. 4 tahun. Kan Itu yang pengen Anda. Karena 1 tahunnya ada ada PKL ya? praktek, ada pokoknya Oh. itulah. Jadi Setahuku STM Pembangunan ya Pak Semarang ya, itu kerjasama sama luar negeri bro, cepat. ya. Oh, Jadi biasanya sebelum lulus pun sudah dapat kontrak kerja gitu kan. Oh. Nah, Hmm. begitu udah lulus, karena tadi mintanya itu lulus langsung bisa kerja, berubah Kejadian. pikiran, terus nggak jadi kuliah. Akhirnya tahun 91 aku masuk ke PLN. Waktu itu maksudnya masih PLN ya Pak ya. PLN. Berarti 91. Bapak tamat STM langsung masuk. yang sama sempat berarti. sempat kerja di inilah kerja apa di pabrik-pabrik gitu. Nggak Tapi kan kebayang ya Pak bahwa tuh jadi apa Pak kerjanya dulu Pak? Serabutan. Kelas gitu atau gimana? Freelance. aku tadi Aura liburnya kan udah ada. itu Gimana itu nih? pabrik yang baru dibangun Di Semarang itu Pak. di Semarang. Mungkin dulu terkenal kan Indotek gitu kan, pabrik tekstil yang baru pertama. Jadi masuk itu hanya cuma diwawancarai. Mas, kamu lulus sistem pembangunan, sehari kerja gajinya sekian. Mau nggak? Mau. Besok bisa kerja? Bisa. Langsung masuk gitu. Zaman dulu bro. Jadi zaman dulu seperti itu, tapi Yang penting punya ijazah ya Pak. nah punya ijazah. Akhirnya aku Emang kalau nggak punya ijazah nggak setelah itu baru masuk ke PLN. PLN. 91. Dan tadi karena doaku pengen masuk PLN terus kuliah, ternyata Tuhan itu mengabulkan lebih dari itu. Aku sambil kerja dapat kesempatan untuk kuliah lagi oleh PLN. Dikuliahin. Dikuliahi. Beasiswa berarti. beasiswa bos. Program PLN. Oh, Program. Jadi program sebetulnya waktu itu apa tujuannya itu mencetak karyawan PLN yang sudah pengalaman kerja di PLN untuk dididik secara teorinya dan akademisnya untuk menjadi sarjana gitu. Jadi dulu istilahnya itu ITB plus. Nah, ITB plus. ITB plus karena kurikulumnya kita pakai kurikulum ITB full. Plusnya karena kita punya pengalaman basic Experience-nya ya. di PLN. Oh. Nah itu tadi. Jadi akhirnya aku 91 masuk, 95 kuliah. Berarti menurut Pak Bowo nih itu berkat doa yang terwujud tadi sesuai atau memang nggak beruntung pada saat nggak masuk tapi berhubung sudah punya experience jadi semacam kayak doa yang tercalling lagi gitu loh Pak. Enggak, kalau aku ya tadi ternyata memang karena doa itu pasti diwujudkan, pasti dikabulkan, sehingga pada saat aku mau kuliah ternyata nggak bisa kuliah waktu mau kuliah sendiri, nggak diterima. Dan itu kalau manusia biasanya kan kita wah kecewa gini. Ternyata enggak, ternyata Tuhan sudah memberikan jalan yang jauh Waktu lebih lah ya, bagus. Pak, yang Nah, waktu. Betul. Jalannya seperti sahabat saya. Nah, Sama. Dulu di kolong jembatan. Bukan. Oh gitu lama. Di kolong coba Dulu enggak. Tapi betul itu Pak. Sampai calon pegawai itu 93 masih Ah. pegawai, 94 baru diangkat. nah itu ya memang dulu itu gini. Dulu jadi mengalami begitu masuk itu tenaga kontrak. Oh. Kontrak setiap 6 bulan kita tanda tangan kontrak. itu di pembangkit Pak. Iya, Start dari awal PLN-nya PLN Pembangkit PLN. di Semarang. bukan. Oh, Dulu ini nih menarik lagi nih. masih dulu itu PLN itu KJB. KJB. Jadi KJB itu pembangkitan Jawa bagian barat. Jadi ada KJB, ada KJT, gitu kan. KJB itu jadi tidak hanya pembangkitan, tapi juga pembangkitan dan penyaluran jadi satu. Oh, Transmisi. Jadi masih jadi satu. Nah, 95 baru pecah jadi PJB 1, PJB 2 dan P3B. Yang transmisi ikut P3B, PJB 1 dan PJB 2 untuk di pembangkit.
Tahu sejarah, tahu ilmunya, Bro. Terus PJB 1 jadi IP. IP ya. Nah, PJB 1 itu tahun 2000 dapat istilahnya peninggalan dari Pak Dirutnya IP dulu, ya Pak Firdaus Akmal, meninggalkan legacy tahun 2000 PJB 1 berubah menjadi Indonesia Power. Iya. Yang sampai sekarang. Sampai sekarang Indonesia Power. Ada PLN Indonesia Power. Tuh. Berarti kalau saya simak perjalanan Bapak itu benar-benar mengawali dari bawah banget Pak ya, sampai sekarang ke top manajemen. Itu panjang. Tapi untuk zaman sekarang masih worth it nggak Pak buat anak-anak yang memilih sekolah di STM atau sekarang namanya SMK? Iya. Atau zaman sudah berubah sehingga kita harus punya strategi baru? Jadi gini, kalau menurut saya ya, kita harus punya skill, punya kemampuan, ya. Jadi justru kalau saya lebih kita sekolah di STM itu lebih fokus untuk kita skill kita apa. Kalau kita di SMA nanti masuk ke Jurusan kuliah baru dijuruskan lagi, dan ya nggak tahu ya, biasanya kalau sudah level-level itu dia sudah model kerjanya mungkin nggak spesialis. sudah bukan lagi skill ini ya, Skill teknis lah. skill Yang teknis, fisik gitu mas. Hard fisik. skill. Bukan hard skill. Lebih ke soft skill gitu. Iya. Nah, ya kalau saya sih sebetulnya lebih baik situ, nanti kalau memang kan ya kuliah lagi ya nggak apa-apa, karena kan paling tidak buat survive menghadapi hidup itu kan perlu punya keahlian. Kalau kita nggak punya keahlian apa-apa, ya gimana kita mau bertahan untuk hidup. Ini dia punya keahlian, Pak. Apa itu? Ngomong di depan orang banyak. Tapi emang semuanya itu butuh proses, sahabat. Saya sendiri kan basic SMA nih ya. Ini. Tapi kan Olimpiade Fisika. Kalah. Iya, kalah. Iya, Lanjut. SMA kan. Tapi saya kuliahnya di Politeknik, Pak. Hmm. Jadi awal tuh megang les itu kayak Nah, ini apa, mainan apa ini. Terus sampai kan kena asap, ternyata bukan sinar lasnya yang bahaya, asapnya kan. Terus sampai minum Bodrek sampai nangis. Ya. Itu pengalaman baru buat saya. Dan saya lama-kelamaan terbiasa karena mau belajar terus lihat teman-teman yang lain ada kemauan, jadi bisa. Ya semua itu emang butuh proses dan usaha. iya. Tumben daging ini. Daging ini. Gitu. Tapi gini Pak, seiring proses perjalannya Pak Bowo tadi dari awal hingga sampai sekarang, belum akhir, saya bilang belum akhir. Sekarang kan sudah menjadi pimpinan nih Pak di PLN Indonesia Power UBP Pelabuhan Ratu. Ngomong-ngomong soal jadi pimpinan Pak Bowo ini biasanya hal kecil yang sering dilakukan setiap pagi. Apakah ngecek handphone, apa nyuruh anak buahnya buat cek poin. Kebiasaan itulah jadi seorang pemimpin tuh di Pelabuhan Ratu UBP Pelabuhan Ratu seperti apa? Jadi saya itu paling anti ada notifikasi di handphone yang tidak terbaca. Wow. Itu sekali. Jadi kalau ada notifikasi misalnya di WA ada merah-merahnya, itu Angka, gitu. pasti tak hilangi. Tak hilangi caranya ya harus dibuka. Nah, mungkin kalau dihitung grupnya itu banyak sekali, ya. Pasti. Tapi ya mau nggak mau harus dicek, dan sudah jadi kebiasaan pagi begitu sudah beres-beres, sudah mau berangkat, pasti ngeceki dulu laporan gitu. Terus aku juga punya kewajiban ngirim laporan. Iya. Udah, terus di kantor sudah langsung nyalain Zoom untuk cek poin ya. Ya itu jadi rutinitas pagi-pagi Berarti tanpa notifikasi. tanpa notifikasi. Mantap. Semua Jadi ya grup pesan dibaca. dibaca. Berarti, Pak. Grup, tapi grup ini Semua bapak-bapak komplek gitu. Masih ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Grup itu ada nggak Pak? ada, tapi Jokesnya kan suka ini. iya, cuma kadang kalau nggak begitu ya, selewat aja. Tapi Kirain kalau Bapak masih
jadwal ronda malam ini. Kira ngasih jokes juga gitu. Tapi selain membaca, Pak Bowo rutin juga loh. Rutin mengetik. Iya, pesan keselamatan. Sampai 969 Pertanyaannya, ente baca nggak pesan keselamatan yang Nah, aja? Ani baca. Ani baca pasti nomornya baca. dong, ini nomornya berapa? Pasti baca. Pasti baca pesan keselamatan. Bentar, kita langsung tanyakan. Tujuan dan maksud pesan keselamatan itu di-share setiap pagi, Pak. Apa, Pak? Ya, sebetulnya itu kan dari pusat terus ke senior leader. Senior leader harus disosialisasikan ke seluruh pegawai. Nah, ya tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita tetap ingat terus bahwa nyawa itu jauh lebih berharga. Jadi makanya dia harus selalu one piece kan. Jadi berangkat sehat ya pulang juga sehat. Gitu. Tujuannya supaya kita selalu diingatkan terus bahaya-bahaya setiap hari itu kan ya kita nggak ngerti, nggak tahu, dan kalau kita sudah diingatkan terus masih kejadian ya berarti mungkin dia apa? Iya, berarti memang kalau pemimpin itu punya jiwa mengingatkan anggotanya. Niatnya baik, Bos. Teladan banget memang. Kan dengan harapan mengingatkan tiap hari itu di alam bawah sadarnya itu keingat terus gitu. Betul. Manusia kan suka hilaf gitu kan. Betul. Seperti sahabat saya ingatkan selalu. Manusia tempatnya hilang. Yang suka mengingatkan. Iya. Saling mengingatkan. Saling betul, saling mengingatkan. Insya Allah. Ani ada utang nggak? Kayak gitu contohnya kan. Ada nggak sih pengalaman yang paling diingat sama Pak Bowo, mau itu kejadian yang unik atau yang lucu atau yang menyeramkan, boleh share. Tahu saya menyeramkan di mana? Ketemu. Paket. Lanjut, Pak. Apa nggak? Kalau suruh ingat-ingat itu terus terang aku itu nggak apa ya, karena dalam prinsip hidup saya jadi gini, setiap hari kita itu menghabiskan waktu sampai nanti tengah malam kita tidur. Begitu tengah malam tidak tidur, aku tuh sudah melupakan kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan atau apapun, udah lupa. Begitu tidur, besok udah bangun, sudah ganti lagi, reset lagi. Ya. Jadi saya tidak pernah membawa masalah sampai nggak bisa tidur. Karena itu udah gitu aja. Jadi sudah selesai, besok kita hadapi lagi masalah sampai malam selesai tidur, besok gitu lagi. Dan ya katanya prinsip hidup bahagia itu kan ada 3. Apa itu, Pak? Tidak menyesali apa yang sudah terjadi, tidak khawatir apa yang akan terjadi, dan menikmati apa yang sedang terjadi. Udah bahagia. Mantap. Nah, jadi kalau ada sampai orang kesan yang mungkin menyakitkan itu, terusnya nggak ada. Jadi ya wes, menikmati aja. Nggak ada merasa jenuh gitu, Pak? Oh, Jenuh. ini arahnya ke curhat pribadi. Nah, Oh gitu. Tapi gini, Pak, kalau kecewa biasanya susah dilupakan. Tapi kalau Bapak gampang itu dibiarkan saja. ya tadi, karena aku berpikir bahwa sehari ini itu sudah selesai. Ya selesai, berarti ya udah, yang nggak perlu dipikir, nggak perlu. Kan waktu itu aku ngelihat videonya siapa ya, yang ini Elon Musk, yang roketnya Elon Musk itu loh. Oh, Ya, SpaceX. Bukan roket moonshot ya. Ya. Bukan. Dia kan nerbangin. Ya. Terus begitu sampai ketinggian tertentu dia ngelepas ya, yang lepas. Kenapa itu dilepas tabung itu? Ngurangin beban. Karena dia sudah nggak ada gunanya, sudah nggak ada gunanya, dia akan membebani kalau dia masih tetap ikut. Makanya dia dilepas karena sekarang sudah canggih, dia balik lagi tempatnya. Nah, ya kalau kita mau hidup bahagia ya kita
harus melepas. Lalu ketika kita nggak khawatir dengan yang akan datang, seperti apa konsep berpikirnya Pak? Tadi lepas karena merilis atau yang nggak digunakan kita lepas. Tapi kalau kita nggak harus khawatir dengan apa yang harus kita capai ke depannya, kan biasanya wah karir saya gimana nih, gitu-gitu loh. Seperti apa Pak? Ya tadi. Sabar. Enggak ini Oh enggak. Curhat. Oh, Ini curhat. Curhat gagal jadi Udah 2 asma. kali. Udah 2 kali Pak. Gimana cara? Ya. Akan ada kesempatan Tapi selanjutnya. tapi itu gini manusiawi. Manusia. Manusiawi. manusia ada. Dan aku juga pernah mengalami fase-fase itu. Jadi, fase itu kenapa sih kok aku nggak yang dipilih? Kenapa kok yang ini? Kenapa ini? Memang aku kurang apa? Ya, jadi selalu kita merasa bahwa kita itu sudah siap. Tapi tadi kalau kita itu yakin bahwa semua sudah ada yang ngatur, sudah ada yang menentukan tepat pada waktunya, ya memang mungkin memang bagi kita kayaknya sudah siap, tapi bagi yang Maha Kuasa belum siap, belum waktunya gitu loh. Nah, jadi kalau kayak kekhawatiran tadi, terus terang aku sudah nggak begitu khawatir. Artinya kalau sudah layak nanti akan sampai juga ke titik itu. Jadi tidak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, karena itu tadi bahwa dulu waktu aku masih ingat, waktu aku mau istilahnya kalau orang Jawa ngetok pintu ya, datang ke Bertamu. ke calon. Ibu. Nah, Begini di perjalanan Kan itu posisi. kan istri saya orang Blora. Jawa Dari Timur. Semarang ke Blora. Jawa Tengah. Nah, jadi dari Semarang ke Blora itu melewati daerah namanya Kunduran. Kunduran. Ngelautin ente nggak gerobogan nggak? Tahu nggak? Iya lewat Gerobokan terus habis itu Beda arah. ya ke Kunduran. Tahu nggak Kunduran itu dari kata apa? Dari mundur ya, dari kata mundur. Nah, mundur kan. Nah, Wow, keren juga. itu Kemunduran. ternyata mengandung filosofi bahwa manusia itu hidup itu jalannya mundur. Ini. Kayak orang nanam padi. Nah, Kemarin ada yang nanam padi maju tapi Pak. Ada itu. Bahwa ini nanamnya maju. Tapi jangan dibahas di sini. Pakai mesin tapi maju. Diinjek-injek lagi tuh. nah itu Orang. Ya. jalannya mundur. Apa Pak? Artinya apa itu Pak? Ya kalau orang Jawa ngomong, kalau kita mau ngomong misalnya lihat aja nanti, itu dia ngomong titenono tembe mburine. Mburi, bukan tembe ngarep, tapi tembe Apa mburine. artinya, Pak? Artinya lihat aja nanti. Nanti itu belakang, bukan depan. Oke. Nah, jadi kita itu seolah-olah kita itu berjalan mundur ke suatu tempat yang kita sama-sama nggak tahu, sehingga masa depan kita itu sebetulnya di belakang. Makanya Karena kita nggak nggak terlihat. ngerti. Oh, Nggak iya. terlihat. Nyambung. Benar. Bisa bawa sepian buat. Nah, Analogi Pak Bo ini Iya. puitis dan ngena gitu loh. itu jadi Kayak SBY, kayak SBY. Takutnya diartikan masa depan saya ada di mantan saya. Masa lalu biarlah jadi meme. Iya. Masa depan akan menjadi misteri. benar. Ya tadi. Jadi kita itu jalan mundur. Ya kalau kita jalannya maju kita tahu dong masa Keinjak depan padinya. kita apa, atau terjadi apa. Padinya keinjak. Iya kayak Makanya kita jalannya mundur. Gitu loh. Karena nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu masa depan seperti apa. Makanya kita yang dibutuhkan ya butuh banyak teman. Kemudian yang menikmati sekarang, Pak. Tadi kan masa lalu, masa depan, yang menikmati sekarang nih. saat ini. Nah, Saat ini, Bagaimana caranya menikmati? Iya. Ya ini mungkin saya nggak tahu prinsip orang masing-masing. Ya. Beda-beda. Beda-beda ya. Kalau saya itu menanamkan ke diri saya dan keluarga saya itu bahwa saya pun juga harus bisa menikmati hasil jerih payah saya. Jadi aku kerja ini, aku yo harus menikmati jerih payahku juga. Aku menikmati, aku pengen beli mobil, pengen ini, tak nikmati.
Iya. Bukan aku mikir, tuh nanti tak buat ini anakku nanti. Oh. Nah, kalau itu orang masih berpikiran itu, berarti dia masih berpikir khawatir anaknya nanti nggak mampu, anaknya ini harus disiapin. Kalau aku enggak, kita sudah kewajiban kita menyediakan atau menyiapkan anak kita supaya nanti dia bisa survive. Bukan kita terus menyiapkan tabungan yang banyak untuk anaknya, enggak. Nanti kita nggak menikmati. Nah, kalau aku ya udah, ini kan hasil jeripayahku, aku juga akan Ilmu dan menikmati. kreativitas yang disiapin. Dalam luar biasa. Berarti memang benar-benar kita tuh nyaman dengan tadi ya, nggak ada rasa kecewa karena ya masalah kita tinggalin, nggak khawatir masa depan, dan sekarang kita nikmatin tanpa beban sekali tuh. Berarti memang PLNIP ini tempat yang sangat work-life balance. Nggak tahu saya. Tapi ini nggak sih guys, kalian pernah lihat sosok Pak Bowo ini istilahnya marah nggak? Tapi sebenarnya sih itu kayak jadi panutanku gitu. Jadi kalau jadi pemimpin itu kita harus bisa marah-marah nggak sih atau Nah, gimana gitu. iya. Oh iya. Saya lihat Pak Bowo ini Nggak pernah. marah. Iya. Soal Pak Bowo di sini saya alhamdulillah belum pernah dimarahin dan tidak ingin dimarahin. Tapi pernah dimarahin seseorang pernah? Saya dimarahin seseorang. Atau GM sebelumnya? Saya pernah dimarahin seseorang karena nagih utang. Oh, beda. Malah lebih galak yang ditagih. Nah, ini masalah Oh, iya. leadership tadi, gaya Iya. kepemimpinan itu Bapak ini saya lihat jarang marah-marah gitu, Bapak itu. Gitu. Jadi saya pengen nganut gitu. Tanya dulu. Saya orangnya nggak bisa marah-marah soalnya. Nah, itu. Iya. Pernah nggak Pak? Jujur. Kalau nggak pernah marah nggak manusia kali ya? Berarti malaikat. Jadi, ya. Kalau terkait dengan gaya kepemimpinan ya, leadership itu memang beda-beda orangnya. Tapi yang saya garis bawahi bahwa tegas itu tidak harus keras ya. Jadi tegas itu tidak terus karena dia sering marah itu dianggap tegas, belum tentu. Tapi mungkin saya kayak begini, tapi saya juga bisa tegas. Ya coba aja beberapa kejadian tetap. Jadi kuncinya bagaimana kita bisa mengelola emosi. Oh. Ya, Iya. karena tadi kalau kita ngomong doa tadi, doa yang paling akan dikabulkan itu kalau doa di bawah sadar. Nah, di bawah sadar itu biasanya akan selalu terkabul. Nah, kalau orang emosi itu dia ngomongnya di bawah sadar. Makanya biasanya kalau orang lagi emosi ngambil keputusannya nanti salah. Jatuh-jatuhnya kecewa. Berarti sebenarnya bukan nggak marah, Pak, tapi Kontrol. pinter ngelola emosi beliau. Ya tinggal kitanya aja sadar apa enggak ya digituin. Kayak ente biasanya kalau lagi marah kan wudhu dulu kan. Itu Pak Denny. Terus Anda. Marah Ngomong-ngomong kepemimpinan Pak, siapa sih sosok pemimpin atau sosok seseorang yang menginspirasi Pak Bowo, ada nggak? Soekarno mungkin ya. Kalau saya itu gini, jadi karena pernah mengikuti banyak pemimpin, saya nggak kalau yang pemimpin yang kayak di luar kerja korporasi kita, aku nggak begitu banyak idola nggak ada. Tapi yang jelas aku pernah ikut sama bapak ini, Rasanya, pernah ini, nah itu aku ambil yang mana yang Baik. terus mana ya itu aja, aku belajar dari situ, belajar bagaimana mengelola tim, karena leader itu bukan hanya leader ini ya di organisasi itu bukan hanya untuk membuat teamwork, tapi bagaimana leader ini bisa menginspirasi. Kalau kita hanya membentuk tim yang bagus, dia hanya akan jalan kalau kita suruh. Nggak ada inisiatif. Ya kan? Dipecut Nggak ada. dulu. Iya, dipecut baru dia jalan. Benar, bagus. Kompak ini selesai. Tapi kalau nggak ada ini lagi, nggak jalan lagi. Nah, kalau kita bisa membuat menginspirasi,
maka mereka juga akan muncul inisiatif, muncul kreatif. Udah, jadi kita itu kalau di atas itu cukup menggambarkan secara istilah visi ya, arahan ya, namanya arahan, makanya disebut direktur itu kan direktur itu pengarah, itu ngasih arahan aja. Nah, arahan itu harusnya diterjemahkan di bawahnya untuk menjadikan suatu eksekusinya seperti apa, sampai ke bawah lagi. Nah, itu nanti kalau mereka sudah terinspirasi, punya inspirasi, dia muncul kreativitas, akan gerak sendiri. Berarti tanpa dipecut gerak sendiri. Gerak sendiri. Otomatis gitu. Karena menikmati tadi. Nah, Paham visinya dan dia juga terinspirasi dari sosok pimpinannya. Betul. Tapi ntar dikira melangkahi ketika jalan sendiri, nggak koordinasi. Emang ada case kayak gitu. Ya, ya, kalau sampai terjadi nggak koordinasi, berarti itu bukan tim. Kalau kita sudah bentuk teamwork, ya, terus baru leader itu ngasih inspirasi. Jadi memberikan inspirasi supaya tim ini nggak harus selalu disuruh terus, tapi dengan dikasih mungkin trigger aja gitu udah jalan. Di SM ini, senior manager ini, itu Bapak merasa udah posisi di puncak atau masih ada cita-cita? Iya, atau ada masih cita-cita? Oh iya, saya juga penasaran ya, Bapak abis ini masih ada cita-cita lagi nggak? Iya. Ya, jadi gini, saya paling menghindari atau dia teman-teman nanti jangan sampai merasa bahwa sudah di puncak. Karena kalau di puncak sudah merasa di puncak, pilihannya cuma 2, Turun. ya. Kalau nggak dia tetap aja di puncak, nggak gerak, atau turun. Iya. Itu terjadi di MU sih. Sempat di puncak terus. Mansur United. Itu. Jadi sedangkan di puncak kalau dia nggak gerak, Macet. ya macet dan anginnya kenceng, bisa-bisa malah gelundung kan. Ya udah, kalau nggak ya turun aja sendiri kan. Jadi jangan sampai merasa itu. Jadi kita harus merasa selalu bahwa puncaknya masih jauh, puncaknya masih jauh terus saja, supaya kita punya keinginan untuk naik. Sebetulnya setiap tahapan pekerjaan itu pasti punya resiko, ya, resiko apapun. Nah, makanya kalau nanti jadi leader, Amin. itu harus Pak Robert. kan harus salah satunya tugas leader harus jadi pengambil keputusan, decision maker. Nah, pengambil keputusan itu kalau saya ya tetap harus mempertimbangkan risiko. Nah, seberapa besar risiko yang akan diambil itu istilahnya risk appetite atau selera risiko. Itu masing-masing orang akan berbeda. Berarti Mungkin resiko itu selera, Pak? selera risiko itu maksudnya gini. Kalau mungkin aku berani ambil risiko kalau 70-30. Jadi kalau 30 jadi situ. 30 resiko, yang 70 ini tidak risiko, aku ambil. Karena aku yakin bahwa 30% risiko itu masih bisa tak kelola sehingga tidak jadi resiko. Dimitigasi gitu. Nah, itu pun dalam mengambil keputusan, aku selalu memikirkan itu. Jadi tidak pernah mengambil keputusan dengan risiko 50%. Itu 50-50 itu gambling. Karena kan kemungkinannya 1:1. Iya. Jadi bisa terjadi, bisa enggak. Tapi ya kemungkinan terjadi 50%, kemungkinan enggak 50%. Ya itu tadi, kalau ada yang 50% risiko diambil, itu menurutku nekat. Tapi kan tadi Bapak itu selera kan. Ada juga yang memilih 50-50 tetap diambil. Ya ada juga itu, tapi high risk menurutku. Karena kan tadi selera risiko itu untuk melihat bagaimana kita berani ambil risiko. Itu. Ada yang tipe apa, Bro? 50-50 yang ambil. Teman saya pernah bilang, hidup adalah pertaruhan.
Tapi benar-benar hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, Ya. hidup itu tidak akan pernah dimenangkan. El Rumi. Betul. Filsuf kita udah masuk. Tapi kita jadi tahu sekarang seleranya Pak Bowo ini adalah 70-30. Kalau teman Ya, saya semuanya belum ini juga. chance, 60 resiko. Nah, belum ini juga karena gini. Ada kadang juga kita harus mau nggak mau 60-40 misalnya gitu loh. Tuh. Itu kita harus main ini seleranya karena gini. Resiko itu apa sih? Resiko itu kan dampak kali kemungkinan. Kalau kita ngomong dampaknya itu gede, nah terus kemungkinannya kita bisa kecilkan, berarti kan risiko ini bisa jadi nggak terjadi. Tuh. Nah, kalau tadi kita ngelihat dampaknya besar, ya kita mungkin bisa 70-30 misalnya ya. Atau kalau misalnya dampaknya kita masih enteng, dampaknya kecil, mungkin bisa kita 60-40 misalnya gitu. Aku nunggu dia ngomong daging nih. Tapi pernah 70-30 Commander. 70-nya chance atau 70 resiko? 70-nya resiko. Mitigasinya apa coba? Apa mitigasi? Maaf, Pak. Maaf, udah maaf. Pakai emot ya, pakai emot gini. Maaf. Nah, kalau itu ada ini berarti dia mengikuti aliran yang Main nama. lebih baik Minta maaf. Daripada minta izin. minta izin. Maaf, Ma, gitu. Tapi ada quote-nya Pak, belajar dari pengalaman yang gagal Pak. Ini juga anu lagi. Nih. Coba mungkin kalau boleh nyebut kalau kita dengan calondong itu. Boleh, Pak. Ya kan? Ngomong kan bahwa pengalaman itu kita tidak harus mengalami. Kalau pengalaman orang lain itu sudah kita bisa pakai itu referensi, ya kita nggak harus mengalami. Setuju. Kalau misalnya punya pengalaman buruk apa jatuh sakit, ya kita nggak perlu harus nyobain sakit. Betul. pengalaman supaya kita jatuh terus merasakan sakit. Jatuh sakit ya udah kita jangan sampai jatuh gitu. Jadi Kayak Bernadia nulis lagu galau kan nggak perlu dia patah hati berkali-kali. Berarti kan nggak boleh macarin mantan temen. Kan pengalaman. Kenapa kok dipacarin gitu loh? Kan udah mantan temen kan udah salah tuh. Oh iya. Nah. Ente pernah nggak macarin? Enggak. Close ya, close. Gua nunggu sebenarnya dia ngomong daging ini daging. Tuh nggak keluar dagingnya sahabat. Belum. Takutnya di setiap episode ada kata-kata daging. Nanti pemirsa nge-notice jadi. Netizen tapi udah apa lo itu? Pakai topi, Yang pakai sukanya- topi nggak sopan. Hari ini saya yang pakai topi. Nggak pakai topi hari ini. jadi gara-gara Itu yang, komentar yang netizen. pakai topi nggak sopan. Mana yang pakai topi? Oh iya. Ada pakai ikat. Siap, izin bertanya. Kadang tim bisa drop semangatnya, apalagi kalau target ketat dan ada tekanan dari eksternal. Kok eksternal ya? Eksternal maupun internal kali ya. Eksternalnya kantor pusat misalnya. Bisa. Gimana Pak caranya bangkitin motivasi tim? Mungkin ini nyambung sama kondisi Aki yang lagi drop semangat. Biar bangkit lagi Pak semangatnya. Iya. Bagi saya bahwa manusia itu ya kan dia siklusnya itu senang susah ya. Jadi manusia hidup itu harus bisa menerima senang dan susah. Nah tadi kalau tadi misalnya lagi drop butuh motivasi, kalau aku gini work life balance tadi loh, mungkin ada yang belum terpenuhi. Bagaimana dia bisa membalance antara pekerjaan dengan kesenangan dia. Nah, itu harus balance. Kalau nggak balance, ya nanti jadi dia udah semangatnya nggak ada. Jadi perlu di refresh lagi supaya seger. Salah satunya ya kalau memang perlu liburan. Kalau perlu cuti kan.
aku nggak pernah melarang cuti hak. Ya silakan aja. Yang melarang manajernya, Pak. Siapa? Aku nggak pernah melarang loh. Oh, manajernya kamu boleh cuti, Apakah tapi bawa laptop. Ya, Kamu boleh cuti, Ber? Iya. Ani juga sering digituin, cuti bawa laptop, tapi laptopnya ditinggal di mobil. Ada caranya. Tapi apakah harus tadi balance tadi antara pekerjaan dan kesenangan tadi harus 50-50 katakanlah, atau bisa naik turun asalkan kita anggapnya seimbang? Oh. Kan ente Jadi kalau bukan butuh liburan. kita ini gini ya, makanya tadi aku ngomong bahwa kalau kita itu kerja itu kalau formalnya itu kan dari jam 7 sampai jam 4. 4 atau jam 8 sampai jam 5. Pokoknya 8 jam kerja itu secara formal. Nah, ya sebetulnya setelah itu bisa kita gunakan apa saja kan waktu kita. Ya, jadi kita sore mau apa istilahnya nge-gym atau kita ngopi. mau ngopi ngobrol kan itu salah satu juga untuk merilis merefresh Stres. supaya kita bisa seger lagi besok pagi kita hadapi lagi. Nah ya masalah 70 30 atau 50 itu tergantung dari rasa kita sendiri. Rasa kita sudah cukup ya cukup. Nggak harus misalkan kerja 7 jam, 8 jam, refreshnya harus 8 jam juga kan, itu ya gitu ya, Pak? Kita kalaupun misalnya yang penting itu kualitas. Jadi Kuantitasnya. bukan kuantitasnya. Jadi kalau kita misalnya tidur, nggak harus kita sampai berjam-jam, tapi cukup 2 jam misalnya berkualitas sudah segar gitu. Kalau refresh juga kalau kita mungkin ketemu ngobrol gitu sudah cukup seger ya udah gitu kan, nggak perlu harus sampai begadang sampai pagi lagi. Iya, ngomongin soal refresh kayaknya butuh Lisa teh Seger lah. kok Lisa teh butuh minum ya, Pak ya? butuh Lisa membawakan minum. Lisa membawakan minum. Iya ini kebetulan udah kering ini. Lisa. Mau yang bawain minum Lisa atau Pak Angga? Waduh. Kalau buat saya Lisa aja. Ngapain, Pak? Kemarin saya udah kita tampilkan ya Siapa? Lisa. di episode 3. Pak Angga. Lisa. Sudah tampil dalam Ini apa? episode Ini beliau juga- nih. Dia duduk di sini kemarin. Oh, iya boleh. Di sini kemarin, Pak. Oh di Teh. sini. Iya, kita Teh Lisa minumnya dong. Oh kita wawancara. ini juga rasa teh Lisa. Ini dia. Oh. Aduh. Ini beliau ini bukan sembarang beliau. Hah? Apa tuh? Oh, ini kopi ternyata buat Bapak ini. Oh. Ya. Akhirnya kopi. Kopi. Iya, akhirnya Berarti kopi. nggak jadi teh dong. Nggak jadi teh Lisa dong. Jadi teh Lisa dong. Kopi Lisa. Kopi Lisa. Oh, ada tehnya juga itu. Oh ada. Ada. Itu mau teh atau mau kopi? Pakai gula lah, Sobat. Beras kencur. Beras kencur aja. Konsumsi gula berlebih nggak, Pak? Atau Aku ini ya nggak begitu seneng Terima kasih minum teh Lisa. manis. nggak begitu senang? Nggak begitu. Jadi ya aku nggak begitu seneng yang manis-manis karena hidupku sudah Terlalu manis. Bisa aja nih. Bukan karena ada isu kesehatan gitu. Enggak, aku tuh nggak ada pantangan makanan, nggak ada pantangan minuman. Aku semua tak minum, semua tak makan. Cuma memang tadi karena hidupku udah manis, jadi aku nggak perlu minum yang manis. Coba, Pak, kopi atau teh silahkan diminum. Oh, ini kopi dulu lah ya. Silahkan. Aneh pengen Berarti- kopi juga nih Pak Robert. Aku khawatirnya kalau teh nanti teh Lisa lagi Teh Lisa rasanya. lagi yang- Makanya ini kopi. Betul. biar- Betul, kopi Lisa. Kopi Lisa. Masih masuk ya? Masuk. Tapi yang sana itu bukan madu Lisa ya? Itu Apa itu? Oh, kalau sih lukisannya bukan Mona Lisa. Bisa aja Bapak nih. yang cerita-cerita serem itu apa namanya? Di YouTube. Creepypasta. Jurnalista enggak nyampe. Creepypasta. Itu tadi apa tuh, Kak? Ada madu itu komentar tadi. Madu Lisa. Madu. Madu Lisa. Itu produk binaan juga ya? Produk bina. Boleh nggak sih kopi pakai madu?
Boleh dimadu kok sahabat. Bisa kasih madu maksudnya. Rambut saya Boleh panjang. kopi di madu asalkan jangan wanita yang di madu. Minum pahit. Ini bukan kopi Lisa, Tapi kopi Jessica. Sianida. Betul, sianida. lagi puasa sahabat. Lagi puasa. Nggak boleh sombong. Kalau lupa kan nggak Orang nanya doang. menjelang Idul Adha. Bentar lagi kurban. Oh. Masya Allah. BTW Aki kurban apa nih? Ya biasa. Katanya kemarin burung onta ya? Kontak. Oh, onta. Jangan jawab kurban perasaan. Oh, iya. Udah garing. Tiap hari. Nggak harus itu Nata. Kita lanjut ngobrol lagi. Sambil dipegang nggak apa-apa kali. Taruh. Paling aja. Jangan disiramin aja. Takut jatuh. Takut nanti kita Mitigasi ketawa resiko. kesiram dia. Kalau kata Pak Andoyo nirmis. Tidak jadi pesan keselamatan dong. Ya itu salah satu, semua punya resiko. Iya, apapun itu. Apapun. Pak ini Teh Lisa kopi apa? Toraja ya? Sianida. Serius. Pahit banget. Lebih pahit dari masa lalu saya ini. Tapi nyenengin kalau dia suruh minum habis selalu bro. Ada alkoholnya nggak sih? Enggak lah. Pahit. Enggak ya? Makanya Non alkohol. tadi kan dibilangin, yang pahit-pahit udah dilupakan. Iya, Pak. Nah, kalau pahit masih diinget-inget, sekarang Jadi masih rasa pahit terus. Nggak cuma diinget Pak, dirasain Nah. juga, Pak. Pengalaman kan bisa dari orang lain sahabat. Lanjut nih Pak pertanyaan. Bapak gimana sih nyiapin posisi pengganti Bapak? Katanya nih leader kan salah satu kamu ketawa-ketawa? Leader create leader kan. leader. Hmm. Gimana Bapak menyiapkan generasi selanjutnya Bapak setelah Bapak? Ya. Kaderisasi. Setelah saya melihat Irfan pesimis. Kirain gitu. Don't judge the book by the cover its cover. Tapi dari mana sahabat? Dari orangnya. Kalau ada isinya coba lihat isinya. Kalau ada. Cut lagi. Ya tadi ya, leader itu create leader. Nah, cuma create-nya yang seperti apa? Salah satunya kalau di aku ya, aku mungkin kalau di manajemen tahu, tak bikin grup manajemen, grup disposisi. Saya di situ mulai untuk membagikan istilahnya ilmu bagaimana kita mendisposisi orang, bagaimana kita bisa memberikan arahan. Itu biar di tingkat manajer mereka itu udah mulai belajar untuk itu. Nah, terus bagaimana kita waktu mengelola orang. Ya salah satunya mungkin kalau tadi Bagus ngomong jadi panutan. Iya. Nah, itu bener ini nggak ngikuti role model ini atau enggak. Nah, terus supaya mereka nanti suatu saat siap. Nah, itu kalau sudah masuk ke level manager ya. Nah, yang di level bawah aku pun aku mulai memikirkan bagaimana menyiapkan ini supaya dia sampai bisa naik ke atas. Paling minimal misalnya pengkayaan. Dari sini pindah ke sini. Pengkayaan kompetensi supaya dia lebih kaya lagi, enrichment ya, pengkayaan, supaya suatu saat dia di level atas dia sudah siap. Nah, karena kan katanya itu porsinya itu ya, kalau misalnya di level teknisi operator mungkin levelnya teknikalnya masih 70%. Kalau manajerialnya 30% itu sudah masuk ke level mungkin supervisor mungkin ya. Ada manajerialnya. Nah, nanti semakin naik semakin berkurang teknisnya. Nah, mungkin sampai ke SM mungkin sudah teknisnya cuma 20%, mungkin lebih banyak ke manajerial gitu. Nah, itu yang mulai dibentuk dari mulai kita harus kuatkan dulu di kompetensi teknisnya,
begitu dia sudah mengalami pengkayaan tadi, dia mulai naik mulai dilatih untuk mengelola manajerial. Mungkin dia jadi supervisor, dia punya anak buah beberapa orang, dia kelola bagaimana itu, terus nanti naik ke manajer, dia punya bawahannya ada supervisor, ada teknisi, dia mengelola lebih banyak lagi. Akhirnya tingkatan manajerialnya lebih tinggi lagi. Semakin ke atas, semakin teknikalnya semakin kecil. Gitu. Jadi itu yang makanya mungkin jangan merasa kalau aku kok dipindah ke sana, aku dipindah ke sini, bukan berarti tidak kompeten atau tidak layak, tapi pengkayaan. Jadi pengkayaan biar merasakan pernah di operator, pernah di pemeliharaan. Nah, kalau sudah operator sudah pernah di pemeliharaan sudah, jadi kalau operator itu dia pasti tahu filosofi operasinya kan. Setelah tahu filosofi operasi, misalnya dipindah ke pemeliharaan, karena dia tahu filosofi operasinya, maka dia waktu memelihara dia akan harusnya lebih bagus. Tapi gini Pak, maaf, Ini menarik ini. bukannya kalau semakin banyak dirotasi malah dia jadi nggak fokus ya, jadi nggak menjadi spesialis, malah jadi generalis gitu. Itu POV yang dipindahkan mungkin seperti itu ya. Pak, tapi benar juga tadi Pak Bowo, perspektifnya ketika dia operasi kemudian dia pemeliharaan jadi tahu polanya kan begitu maksudnya Pak. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, makanya dari operator pindah ke pemeliharaan karena dia sudah tahu filosofi operasinya, dia memeliharanya harusnya lebih bagus karena dia tahu filosofi operasinya sehingga dia bisa melakukan pemeliharaan dengan tepat. Nah, setelah itu sudah dilalui, dia masuk ke engineering. Engineering dia tingkatnya sudah sebetulnya menurutku ya, itu lebih helikopter view-nya lebih tinggi karena dia sudah harus bisa melihat di sisi operasi, di sisi pemeliharaan, ya itu dia harus sudah karena tujuannya di engineering nanti untuk menghasilkan improvement. Apa yang kurang, apa yang ini harus diimprove, ditingkatkan. Jadi putaran seperti itu. Nah, kalau itu semua sudah dilalui, nah siap untuk naik ke atas. Ke atas, dia mau jadi manajer pemeliharaan, manajer operasi, manajer engineering. Secara kompetensi tekniknya dia sudah kuat, ya sudah kuat sehingga nanti ya kalau mosok manajer ditanyain anak buahnya nggak ngerti, paling tidak dia sudah punya dasar-dasar konsep berpikir itu. Berarti saya udah 6 tahun di anggaran dari OJT. Oh, berarti waktunya ke teknisi boiler. Dari anggaran ngetok boiler. Pengkayaan. Harus inline dong Pak, harus inline kan Pak. Ya, Masa dari anggaran ke itu teknisi? nanti mungkin kalau orang SDM mungkin ya bos angga mungkin ya, itu kan ada pohon profesi kan. Jadi ada apa istilahnya job family. Jadi ya kalau yang teknis ya job family-nya kebanyakan ya teknis gitu kan, non teknis ya non teknis gitu kan. Ya bisa aja jenguk, tapi sebaiknya sih ya kalau memang basicnya dia non teknis, ya kalau suruh ke teknis ya susah. kadang agak susah gitu. Tuh, belajarnya tuh harus prosesnya lama. Menikmati apa yang ada. Tadi kuncinya dari Pak Bowo. Saya dari teknis ke non teknis. Teknis. Nah, kalau dari teknis non teknis mungkin agak lebih kan lebih bisa ya, karena orang teknis. Tapi jadi ini nggak sih Pak, ketika yang dari teknis ke non teknis, akhirnya wah ini semakin sempit gitu, apa porsi yang non teknis untuk naik gitu. Misalnya Mengambil jatah orang. ya kurang lebih gitu maksudnya. Ya. Jadi tadi sebetulnya sudah ada, mohon maaf kalau salah istilahnya job family tadi ya. Jadi kalau yang misalnya anggaran, terus kan ada akuntansi, ada keuangan, ada itu kan masih satu family. Ya. Nah kalau yang teknis ada operator, pemeliharaan, kayak kan masuk ke family itu. Nah ya sebaiknya kalau memang tidak, maksudnya secara orangnya masih
memenuhi ya udah yang ini pakai jalur ini, yang ini pakai jalur inilah gitu. Jangan Takutnya kosong. memaksakan. Khawatirnya kalau memang ini karena nggak ada lagi, ya udahlah, orang teknis masih memungkinkan untuk dimasukkan ke non teknis. Tapi kalau yang non teknis agak susah juga kalau orang keuangan suruh pegang kunci kan juga. Karena core bisnis kita pembangkitan, bro. Banyak orang teknis pasti. Ya, itulah tadi sedikit Bapak terkait dengan create leader ya Pak. Mulai dari bawah level teknisi, operasi sampai manajerial ya Pak ya. Memberikan contoh, terus pengkayaan enrichment tadi. Kita masuk ke sesi selanjutnya boleh Pak? Ya. Ini kita mulai main tebak-tebakan. Fiktif or fakta? Memimpin perusahaan lebih mudah daripada memimpin keluarga. Fakta. Fakta lagi. Berarti lebih sulit keluarga ya? Ya tadi, karena kalau di sini DPR 1 ada DPR 0. Benar kan? Betul juga ini. Berarti gagal iya, berkeluarga coba. belum tentu gagal jadi pemimpin. Tapi itu sudah menunjukkan kalau keluarganya bagus, harmonis, itu dia akan jadi leader juga bagus. Berkarir juga bagus. Berkarir juga bagus. Kenal lebih. Itu paling tidak bisa menunjukkan itu. Jadi karena tadi memimpin keluarga itu tadi ada kalau kita bintang 4 aja masih ada bintang 5. ada bintang 5, ada Maha Jenderal. Teman kita kalau kita ajak nongkrong susah sekarang. Betul. Iya, karena jenderalnya. Iya. Jenderal bintang 5 tadi. Ya itu. Jadi kalau di sini boleh jadi jagoan semua. Jagoan. Itu makanya ada tadi Iya. fakta. Preman gitu. Betul. Iya. Lanjut jalan. Iya. Aku Lanjut. Pak, fiktif atau fakta, punya tim yang nurut lebih menjanjikan daripada yang kritis. Fiktif. Fiktif, guys, fiktif. Jelas kan kalau itu. Artinya kritis itu belum tentu Buruk. buruk atau tidak. Iya, justru kalau semuanya nggak kritis, hanya yes man ya ya capek sendiri kan di pimpinan ini. Semuanya harus kalau nggak istilahnya suruh masuk ke jurang semua ikut. Jadi kritis. ya Ini jawaban siap Pak gitu belum tentu bagus Pak. Bagaimana? ya Dibaca nggak Beliau kan banyak siapa gitu. ya konteks apa kalau Betul. kalau memang siap Pak, memang ya harus siap gitu loh. Tapi kan nggak harus jelas gitu. Perintahnya jelas ya pasti siap lah. Pak. siap. Iya, kalau coba kalau misalnya Ras masuk sumur misalnya gitu, masuk siapa? Langsung siapa lagi? Kenapa saya harus masuk gitu? Kan tanya. Berarti boleh dikritisi lah Pak ya. Boleh. Arahan atasan itu. Boleh, justru itu yang kita perlukan karena biar ya kan yakin nggak ada sempurna gitu loh. Ya harus dikritis kalau memang salah ya disampaikan. Takutnya nanya mulu nih gitu kata asmannya misalnya. Kata asmannya. Nah, misal Asmannya siapa ini? misalnya Asman siapa Asman ente? Misal loh. Itu tadi berarti kurang inspirasi dia, jadi nggak kreatif, sedikit-dikit nanya, dia hanya dapat perintah aja, jadi kayak robot. Jadi atasan juga pusing ternyata ya. Lanjut jalan, silakan jalan. Ya, ini Pak. Benar atau salah sini Pak? Menjaga performa itu lebih susah. Mempertahankan performa lebih susah daripada menaikkannya. Iya, fakta. Kalau kita mau mencapai sesuatu itu lebih mudah karena sudah jelas kita akan mencapai situ. Tapi untuk mempertahankan itu susah. Kalau kita mau naik lagi bisa, kita punya tujuan, tapi begitu kita mempertahankan di situ. Betul. Susah. Kayak seperti saya nih Pak, mempertahankan berat badan itu susah. Makanya itu harus dijaga bener kan. Dibanding kalau kita naikin kan wah. Mempertahankan rasa cinta. Cinta perusahaan. Endurance-nya perlu dijaga. Betul. Dengan cinta perusahaan kita performanya juga bagus. Lanjut, Pak Faras. Daging juga tuh.
Rendang masalahnya. Rendang bumbu kecap. Lanjut, fiktif atau fakta, semakin tinggi jabatan, semakin sedikit orang yang berani kasih masukan. Nah, ini fakta ya, biasanya. Karena kurang tahu itu karena didikan-didikan yang kolonial, ya kolonial itu, jadi seolah-olah semua orang takut dengan atasan. Tapi ini nggak bisa jadi kontrol kita ya. Tapi ibaratnya ini given lah jatuhnya ya Pak. Ya karena didikan dari mungkin masa kecilnya dari itu semua harus takut sama atasan, itu yang harus berubah. Yang berubahnya merubah mindset gitu. Jadi makanya salah satunya ya mungkin aku di sini termasuk kolonial, kalian masih milenial. Tapi bagaimana aku bisa membaur, menyatu dengan kalian, ya kita ngobrol santai, kita ini supaya tadi nggak ada gap lagi, nggak ada takut, gitu loh. Harapannya juga kalau aku misalnya salah ya diingetin. Jadi Pak itu gini, ya udah siap terima masukan. Malah justru lebih harusnya leader itu harus banyak mendengar. Tapi bener nggak sih Pak, zaman kolonial Bapak itu katanya sampai sampai apa lewat depan ruang manajer atau GM itu takut sampai putar balik. Bener nggak Pak? Bener. Aku dulu juga masih ngalami. Di telepon manajer itu langsung, udah aku suruh ke ruang aja. Tremor. Udah ngomong aja udah gagap mau apa. Kenapa itu Pak? Ya tadi karena Berat handphonenya. karena Ini daging ini orang. tipe-tipe mungkin leader atau pemimpin zaman dulu, makanya dulu itu sebutannya kepala. Kepala seksi, kepala unit, kepala ini. Karena merasa bahwa dia kepala. Jadi semua harus ngikuti, apa omongannya harus diikuti. Itu yang makanya di bawahnya takut salah. Jadi udah takut aja bawaannya. Nah, kan sekarang sudah berubah. Sudah berubah semua. Sebutannya manajer. Ya manajer, misalnya senior manager, general manager, karena memanage, mengelola. Jadi terus juga sebutannya leader bukan lagi kepala. Tapi Pak, saya enggak setuju kalau Pak Bowo bilang Bapak seorang kolonial, karena saya pernah bekerja di instansi yang lain. Dan itu sebelum di sini. Iya, dan itu pemimpinnya masih lebih muda Pak, secara usia dari Bapak jauh lebih muda. Tapi gaya pemimpinnya kolonial. Nah, Jadi menurut saya kolonial dan milenial itu style bukan umurnya. Jadi Bapak udah masuk gaya milenial malahan. Karena kita berani bersuara, ke Bapak. Berarti kemungkinan IP itu punya melihat dinamis ke depannya. Stylenya itu udah lebih ke milenial meskipun jadi usianya mungkin leadernya tuh harus yang sesuai dengan. Saya pernah Pak kerja di instansi lain, itu masih muda-muda tapi kolonial banget Pak. ya ini mungkin kalau ngeliat pakaiannya toh. Sepatunya tuh. Sepatunya tuh Pak. Sepatunya keren nggak? Keren banget dong. Milenial banget dong. Terima kasih. Terima kasih PPIP. Terima kasih PPIP. Padahal mau beli gak jadi. Gini dong Pak, kalau ngomong PPW bersatu maju sejahtera. PPIP bersatu. PPIP maju. PPIP sejahtera. Ya. Stylish banget emang. Stylish ya. Iya. Nah, jadi gini, kalau aku apa yang kita rasakan ini itu akan terlihat dari apa yang akan kita lakukan. Ya, yang kita rasakan itu akan terwujud dalam tingkah laku kita. Ya. Nah, kalau aku merasakan bahwa aku masih muda, maka tingkah laku yang aku lakukan juga masih semangat muda kan gitu. Nah, bagaimana bisa merasakan itu? Ya aku berpakaian dengan style muda. Itu ngaruh ternyata. Ngaruh. Secara psikologi ngaruh. Secara psikologi ya. Itu tadi bahwa secara psikologi dengan aku berpenampilan seperti ini, aku merasa bahwa aku masih muda. Aku bergaul dengan anak-anak muda. Aku juga akan berlaku seperti anak muda. Itu yang menurutku tadi bisa menjaga itu Performa tadi. jadi kita supaya tetap
tetap Semangat. energik, tetap semangat. Terus tadi gaya memimpinnya juga kita harus mengikuti ke zaman. ya Dinamis gitu. yang kita Zaman. yang follower kita itu modelnya seperti apa ya, kita harus bisa membaur dengan mereka. Betul. Tidak kan jadi aneh kalau nanti aku bergaya sendiri dengan pakaian yang Kolonial sendiri. nah, itu. Ternyata ngikutin juga gitu. Ya, kita kan pernah ngobrol, kita kan nggak bisa milih pemimpin kan. Ya? Nah, Nah, ya itu sama narasumber kita yang pertama ya. Iya. Si tampan itu bernama Angga Pradipta itu. Iya. Si tampan Angga Pradipta itu. Tampan dan pemberani. Gitu. Jadi kita itu nggak bisa milih pemimpin. Jadi kita cuma bisa berharap kalau pemimpin kita itu bisa istilahnya bisa ngertiin kita gitu kan. Jadi Iya. nggak hanya sekedar apa istilahnya kemarin, oh kita tuh ingin iya kayak gitu. Ya nggak tahu mungkin teman-teman ini udah pernah ngalami nggak pakai baju korpri? Belum. Wah, belum. Baju apa? Korpri. Korps per Korpri. Korpri kan singkatan. Iya. Apa? Korps Perguruan Republik Indonesia. Pegawai. Pegawai. Itu dulu masih kalau Senin pakai seragam korpri kayak pegawai negeri itu loh. Oh, Jadi pakai celananya kain. Kain. Itu rasanya lebih tua 10 tahun. Iya. Ya, Itu pengaruhnya kolonial langsung jadi. iya langsung feodalisme. itu. Jadi dengan berpenampilan ini mungkin sekarang aku bisa setiap hari aku pakai jeans, pakai sneaker. Betul. Ya, terus di kita sendiri juga mulai berubah kan. Sekarang kita sudah istilahnya legal, kita pakai polo. Lihat teman kita Bagus ini. Usianya sudah 40 tahun tapi masih Stylenya anak muda. Ya. 40 tahun kan Tuhanan. Bisa saya 40 tahun. Tapi kalau style yang pirang lah, gondrong lah itu gimana, Pak? Nah, kalau itu Nah, apa ya? Apa etika atau apa istilahnya? Jadi kalau ya kita boleh seperti itu. Tapi kan di mana tempatnya? Tuh. Kalau mungkin pas ada konser kita memang harus tampil seperti itu ya mungkin nggak apa-apa juga. Tapi kalau kita memang harus kerja di instansi Betul. ya harus yang norma-norma inilah norma-norma kesopanan itu. Kalau pas gondrong bekerjanya di teknis itu takut karena resiko. Tapi ada abang saya, sekarang manajer Labuan. si gondrong itu. Oh iya. Potong itu. Oh iya. Iya betul. Ada juga abang Setelah jadi saya. manajer. Abang saya sekarang sudah potong rambut juga. Iya. Ke sesi selanjutnya ya, Pak. Next. Next, Apa nih? jawab cepat, Pak. Ini aturan mainnya sederhana, Pak. Ada pertanyaan nanti jawab. Di bawah 5 detik ya. Yang ngetikin ya. Iya. Jadi kayak agak susah ini. Tantangan ya. Hard skill atau soft skill, Pak? Soft skill. Nanti alasannya nanti ya. Boleh. Jujur tapi menyakitkan atau diam tapi aman. Jujur tapi menyakitkan. Oh iya. Membentuk tim baru atau memperbaiki yang lama. Membentuk tim baru. Membentuk tim baru. Tim solid tapi performa biasa atau tim yang biasa aja tapi target selalu tercapai. Ya tim yang biasa tapi target. Pasti solid ya. Serius tapi santai atau santai tapi serius. Aku serius tapi santai. Oh, oke, serius tapi santai. dalam. Sersan. Cukup lama itu. Aku malah nggak ngerti yang terakhir nih, serius tapi santai, santai tapi serius. Bedanya di mana tuh? Nanti kita tanya. Hard skill atau soft skill dimilih? Soft skill. Iya. Why, terus. Nah, Oh, bahasa Inggrisnya nih. Awas lo kepleset. ini kalau ya ini nggak tahu kalau nanti tayang ada ahli-ahli yang lebih ahli ya, nanti ya. Tapi ini pendapat pribadi. Kalau soft skill itu lebih banyak ke otak kanan. Hard skillnya ke otak kiri. Ya. Jadi sedangkan kalau kita mau sukses, mau itu lebih banyak pakai yang Kanan. otak kanan.
soft skill, soft kompetensi, kreativitas, sosialisasi, kita bersosialisasi dengan orang, bagaimana kita beradaptasi, kita kreativitas, ya itu menurutku lebih akan nanti terpakai. Ke depan itu yang hard skill itu semakin tergerus tergantikan oleh teknologi. Kayaknya hard skill itu semua orang wajib punya gitu Pak ya, tapi soft skill nggak semua orang punya. Akan tergantikan. Oh, bisa diganti ya. AI gitu. Tapi ada satu yang nggak bisa diganti ini. Apa itu? Terapi petir. Oh, Mas Andre. Nah, ada yang bisa gitu. Nanti kita undang dia. Saya masih bingung nih terapi petir nih apa. Banyak terapinya, ada terapi sendok. Orang pondok itu Nanti kita undang gitu. Tapi berarti Bapak menilai ini dari prospek jangka panjangnya dan kebermanfaatan bagi. Iya, tadi kalau hard skill itu kan itu sudah dididik dari mulai mungkin dari kita sekolah itu kita hanya suruh ngitung ke otak kiri, hitung-hitungan matematika harus ini, padahal kita butuh soft skill. Jadi kalau kita itu di sekolahan kita hanya berlomba-lomba untuk mencari nilai yang bagus, itu menurutku juga sebetulnya nggak pas juga ya, karena setiap orang itu kan sebetulnya punya kompetensinya atau talentanya masing-masing, nggak bisa dipaksakan. Beda-beda ya Pak. Nah, ikan harus belajar terbang, nah, kayak gitu kan nggak bisa. Dan itu yang maksud itu hard skill itu kita sudah dilatih dari itu. Sedangkan sekarang ini kadang kemunduran etika moral itu ya karena tadi Adab ya gitu. soft skillnya itu Kurang. Oke. Langsung yang terakhir nih Pak. Tadi kan serius tapi santai atau santai tapi serius. Eta. nah, Tadi kan Bapak. Abi teterang ieu. Serius tapi Kunaon santai. maksudnya? Abi teterang, heeh. jadi Teterangnya. ya kalau serius tapi santai itu berarti kan kita sebetulnya membawa hal-hal yang serius tapi kita dengan cara yang santai. Tapi kalau kita santai, waktunya santai-santai kok malah serius, repot lagi kan? Salah. Sok santai padahal serius. Yang apa? Harusnya kita santai tapi malah diseriuskan, itu repot kan? Oh, iya. Kalau aku Baperan. jadi message-nya bahwa itu kita mengangkat serius tapi dengan cara yang santai. Bukan kita bersantai untuk Menyerius. serius, santai-santai tapi santai-santai di pantai tapi serius semua kan ya repot. Seperti podcast kita. Serius tapi santai. Sersan. Kapan nih jadi perwira? Oke, berarti sersan nih, serius tapi santai. Tuh, seperti obrolan kita ya. Kadang serius. Iya. Ya jangan dibalik. Kita lagi santai-santai ya jangan mikir serius. Siap, Bos. Siap, mikirin serius, Pak. Kadang kita di pantai nyantai, beliau ini kadang obrolannya serius, Pak. Nah, Pengen itu. saya tinggal pulang aja. Iya tinggal pulang aja kalau gitu. Ngobrolnya serius tapi yang dibahas kisah-kisah Nabi. Aduh, udah jadi Itu serius, soft bro. itu aja. Seolah-olah serius. Ngaji. Kan begitu, Pak Faras. Tegang amat, Pak Faras. Udah jamnya. Oh iya udah jamnya. Wah, seru banget ini, seru banget. Seru banget ini. Gak mengajak closing aja, padahal lagi seru-seru. Ternyata nggak salah kita ngundang Pak Bowo ke sini. Betul. Ya, selain harus ya. Pimpinan bos. Gimana? Terima kasih Pak Bowo sudah menyempatkan hadir di sini. Kita benar-benar mendapatkan inspirasi kembali, mendapatkan hal-hal yang baru terkait tadi. Jangan dipikirin emang Kenyang banget kita hari ini. Bener. Rendangnya Daging. banyak rendangnya. Iya, daging rendangnya aduh. yang ke depan jangan dikhawatirkan dan yang saat ini kita nikmati. Nikmati. Ya, betul. Iya. Paling gitu Bapak Pak Bowo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mungkin bisa nyampaikan kesannya Pak di obrolan ini tadi Pak. Atau Ya. kata-kata hari ini. Neno. Tidak ada musiknya gitu ya. Aku nggak biasa bikin pantun jadi nggak bisa kata-kata. Jadi ya terima kasih sudah diundang di podcast ini. Jangan ya siap untuk diundang lagi. Season dengan kedua. tema yang lain Dengan bintang tamu yang lain. dengan bintang tamu yang lain. Putri Mungkin- Indonesia. Hostnya juga mungkin yang lain lah ya. Ini pakai ikat kepala itu.
Berarti bukan diobrolin enggak kan? Betul, ternyata netizen mah benar. Enggak, canda. Tapi ya secara umum bagus, dan tadi apresiasi bahwa JPR sudah berani untuk tampil beda dan menjadi pionir untuk kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Thank you. Baik, terima kasih. Oh ya, jangan lupa ini follow Instagram kita. Yes. Gimana tuh follow-nya? Di @pln IP.UB Pelabuhan Ratu. Jangan Nah, lupa. sama like, komen, dan subscribe channel kita di JPR TV. Oke. JPR spasi TV. TV. YouTube dong. YouTube kan nggak ada IU yang lain kan? Belum ada. Iya. Oh, JPR TV itu YouTube ya? YouTube. Oh, itu. Ya. Itu. Nanti Jangan nonton. lupa Ada tonton. keseruan kita. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya di Obrolin Iya. JPR. Tunggu bintang tamu seru yang lain. Iya, pastinya itu. Yes. Pengennya datengin siapa abis ini? Nah, kita silent dulu. Ciri-cirinya lah. Kita Ciri-ciri dong, ciri-ciri. Nggak ada spill. Mau spill. Ada sih. Kita Spill. udah lagi proses approach nih. teknologi. Ada. Teknologi. Teknologi. Kesehatan. Nah, ini cara-cara tradisional. Tapi nanti kita akan spill lagi. Tradisional Pelabuhan Ratu sama Erot ya. Oke, kita tunggu. Iya. Ya, terima kasih teman-teman. Goodbye, bye-bye. Dadah.